Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kimia di bab ketiga, ikatan kimia. Silahkan kalian nanti mencari buku referensi untuk belajar kimia. Semakin banyak buku tentunya semakin bagus. Namun buku yang saya pakai sudah saya foto kemarin di grup. Ikatan kimia itu tidak terlepas dari membahas tentang ikatan antar atom-atom. Namanya juga ikatan berarti saling berikat, saling berpegangan. Kalau dikatakan ikatan, saling berikat antar atom-atom. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ikatan atom, maka perlu dulu untuk mengetahui mengapa suatu atom membentuk ikatan. Jadi suatu atom membentuk ikatan dengan atom yang lain karena ingin mencapai kestabilan. Karena atom itu ingin tenang, karena atom itu ingin sempurna. Jadi bukan hanya manusia yang ingin mencapai kebahagiaan, namun alam semesta yang Allah ciptakan ini juga ingin mencapai kesempurnaan, kestabilan. Jadi untuk mencapai kestabilan, atom harus membentuk ikatan dengan atom yang lain. Nah, ada syarat untuk mencapai kestabilan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa harus memenuhi kaidah oktet. Oktet itu artinya elektron valensinya harus 8 kecuali helium. Jadi sudah ada beberapa unsur yang sudah stabil ada pada golongan gas mulia, golongan 8A. Nah, golongan 8A ini mulai dari helium sampai Rn, elektron valensinya itu semuanya 8 kecuali helium. Helium itu 2 elektron valensinya. Jadi kestabilan itu kalau elektron valensinya 8. Adapun atom-atom yang lain yang sekitar 116-an atau 100-an itu yang lainnya ingin juga stabil, ingin juga mempunyai elektron valensi sebanyak 8, sehingga atom-atom yang lain itu berusaha untuk melepaskan elektronnya ataupun menarik elektron dari atom lain. Kalau ada atom yang melepas elektron berarti ada atom yang menangkap. Begitu pula sebaliknya, kalau ada yang menangkap elektron berarti ada atom yang melepaskan elektron. Jadi kestabilan itu dicapai dengan 2 hal. Yang pertama dengan cara melepas atau menarik elektron. Yang kedua dengan cara memakai elektron secara bersamaan. Kemudian kita bahas dulu yang pertama, dengan cara melepas dan menerima elektron. Poin A, atau yang pertama, dengan cara melepas elektron. Jadi atom-atom yang stabil dengan cara melepas elektron itu rata-rata atom dengan elektron valensi sedikit. Misalnya golongan 1A. Golongan 1A itu elektron valensinya 1. Sehingga untuk mencapai kestabilan ada 2 pilihan. Apakah dia harus melepas itu 1 atau menarik 7? Mana kira-kira lebih mudah, melepas atau menarik? Melepas 1 atau menarik 7? Tentunya lebih mudah dengan cara melepas 1. Sehingga untuk natrium ini stabil dengan cara melepas 1 elektronnya. Nah, harus dituliskan reaksinya. Reaksi pelepasan natrium. Jadi Na itu konfigurasinya 281 untuk mencapai kestabilan. Agar elektron valensinya 8, maka Na harus melepas 1 elektron. Bagaimana reaksi penulisan kestabilan natrium? Coba dilihat di bawah gambarnya. Na konfigurasinya 281, kemudian ditulis di sampingnya arah panah. Arah panah itu dibaca menghasilkan.
menghasilkan Na plus. Na plus itu adalah kation, artinya Na itu melepas satu elektron, ya. Na plus kemudian ditambah dengan elektron minus. Elektron minus ini adalah elektron yang dilepas oleh Na. Jadi awalnya natriumnya stabil, kemudian setelah melepas elektron, Na-nya berubah muatan menjadi Na plus sesuai dengan jumlah elektron yang dilepas. Kalau dia lepas E2 berarti plus 2, kalau dia lepas 3 berarti plus 3. Jadi Na plus kemudian ditambah dengan E minus. E minus itu artinya ada satu elektron yang dia lepas. Jadi terpisah. Nah, konfigurasi Na plus setelah melepas satu elektron berubah menjadi 28. Ya, begitu pula dengan aluminium. Aluminium 13. Konfigurasinya 283. Ada dua cara untuk mencapai 8. Apakah harus dilepas 3 atau ditarik 5? Ya, tentunya secara alami Al akan lebih mudah melepas elektron sebanyak 3 dibanding menarik elektron sebanyak 5. Karena butuh energi besar kalau mau menarik sebanyak 5, namun butuh energi yang sedikit untuk melepas 3. Jadi Al itu stabil dengan cara melepas elektron sebanyak 3. Bagaimana reaksi kestabilannya? Ya, ada pada gambar di bawahnya. Al konfigurasi 283 berubah menjadi atau menghasilkan Al plus 3. Artinya Al melepas 3 elektron. Sehingga konfigurasi Al menjadi 28. Kemudian hasil elektron yang dia lepas ditulis di sampingnya, ditambah 3 elektron. Jadi itu cara menulis reaksi kestabilan kalau atom melepas elektron. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kestabilan dengan cara menerima atau menangkap elektron, itu berlaku untuk unsur-unsur atau atom-atom yang memiliki elektron valensi banyak. Contohnya oksigen. Oksigen itu elektronnya ada 8. Maka konfigurasinya adalah 2, 6. Ya, elektron valensinya atau elektron terakhirnya ada 6. Ada dua cara untuk mencapai 8. Apakah harus menarik? Ya, ada dua cara untuk mencapai 8 atau 2. Apakah menarik 2 atau melepas 6? Ya, tentunya yang lebih mudah dilakukan oleh O adalah menarik 2 elektron. Sehingga O berubah menjadi minus 2. Jadi reaksi kestabilan oksigen adalah O ditambah 2 elektron pangkat min. Jadi O itu konfigurasinya 2, 6 ditambah dengan 2 elektron pangkat min menghasilkan O bermuatan 2 min. Ya, kalau O sudah bermuatan 2 min artinya O itu sudah menerima elektron sebanyak 2. Sehingga konfigurasinya berubah menjadi 28. Begitu pula dengan Br. Br itu elektron valensinya 7. Ya, maka untuk mencapai kestabilan Br harus menerima 1 elektron. Reaksi kestabilannya adalah Br ditambah 1 elektron menghasilkan Br min. Ya, itu. Itu cara untuk mencapai kestabilan baik dengan cara melepas elektron maupun dengan cara menerima elektron. Selanjutnya, cara mencapai kestabilan yang lain adalah dengan cara menggunakan elektron secara bersama. Iya, jadi cara menggunakan elektron secara bersama ini berlaku untuk unsur-unsur yang sama-sama membutuhkan elektron. Ya, misalnya O2 berikat misalnya pada O2. O2 itu kan artinya terbentuk dari O sebanyak 2. O itu tadi kan elektron valensinya 6. Kemudian kalau O yang satu elektron valensinya juga 6. Berarti sama-sama ini O sama-sama membutuhkan 2 elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan antara O1 dengan O yang lain ini, maka keduanya harus saling berdempetan, kemudian saling berbagi elektron masing-masing sebanyak
masing-masing sebanyak 2 elektron dikasih bagi-bagikan, sehingga O yang satu dengan O yang lainnya sama-sama memiliki 8 elektron valensi di sekitarnya. Ya, jadi itu cara untuk mencapai kestabilan. Jadi intinya, ikatan antar atom itu terbentuk karena adanya keinginan untuk mencapai kestabilan. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron, dan ada yang harus bersama-sama menggunakan elektron secara bersamaan supaya mencapai elektron valensi oktet maupun duplet untuk helium. Dek? Ya, semoga dimudahkan pahami. Selanjutnya adalah struktur Lewis. Nah, dalam ikatan kimia ini perlu juga untuk kita mengetahui tentang struktur Lewis. Struktur Lewis itu struktur lambang titik elektron, yang mana lambang titik elektron ini dikemukakan oleh Gilbert and Lewis sehingga dikenal dengan struktur Lewis. Struktur Lewis ini berupa titik-titik, yang mana titik-titiknya itu sesuai dengan elektron valensi. Jadi kalau elektron valensinya 2, maka titik elektronnya juga ada 2. Elektron valensinya 3, maka titik elektronnya juga 3. Silakan diperhatikan gambar berikut. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Kation itu biasanya berasal dari logam-logam, baik logam golongan 1A, golongan 2A, maupun golongan 3A. Kemudian anion adalah golongan non-logam. Golongan non-logam itu biasa dimulai dari golongan 6A, 7A. Ya, ada juga sebagian di golongan 5A. Perhatikan contoh terbentuknya ikatan ion antara Na dan Cl berikut. Jadi Na konfigurasinya 281. Maka untuk mencapai stabil harus melepas elektron sehingga terbentuk Na+. Kemudian Cl konfigurasinya 287. Untuk mencapai kestabilan harus menerima 1 elektron membentuk Cl-. Jadi Na+ dan Cl-. Ya, reaksi kestabilan Na yaitu Na menghasilkan Na+ tambah elektron. Kemudian reaksi kestabilan Cl adalah Cl tambah E menghasilkan Cl-. Nah, perhatikan elektronnya sama-sama 1. Ya, 1 elektron di atas, 1 elektron di bawah dicoret. Ya, kalau sudah tercoret, baru bisa dijumlah dari atas unsur yang ada di ruas kiri dan unsur yang ada di ruas kanan. Unsur yang ada di ruas kiri adalah Na ditambah Cl. Kemudian menghasilkan unsur di ruas kiri itu yang tersisa tadi, sisa Na+ tambah Cl-. Sehingga reaksinya di bawah adalah Na ditambah Cl menghasilkan Na+ tambah Cl-. Na+ tambah Cl- itu dikali silang muatannya supaya jadi hilang. Na1 Cl1 ya. Namun di dalam kimia 1 itu tidak dituliskan kalau menulis reaksi senyawa kimia. Jadi Na1 berubah menjadi Na, Cl1 berubah menjadi Cl. Jadi senyawa ionik yang terbentuk dari Na+ tambah Cl- adalah NaCl. Ya, namanya natrium klorida. Natrium klorida ini adalah senyawa yang ada dalam garam yang selalu kita makan bersama dengan sayur, ya. Jadi itu proses terbentuknya ikatan ion NaCl dari kation Na+ dan anion Cl-. Ya, itu saja dulu pelajaran kimia kita untuk hari ini. Sebentar nanti saya share tugas di grupnya, insya Allah.